Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Farul Hasanah. Di sini saya sebagai konselor. Pada sesi kali ini saya akan melaksanakan konseling individu dengan konseli saya yang bernama Puji De Putri. Ya, di sini kami sesuai dengan anjuran pada masa pandemi kali ini, kami sudah melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan berjaga jarak. Ya, baik, kita mulai sesi konseling individunya. Jadi sebelumnya gimana kabarnya Mbak Puji? Alhamdulillah Mbak, kabar saya baik. Gimana kabar Mbak Dian? Ya, saya juga baik. Pada masa-masa pandemi ini kegiatannya apa aja Mbak Puji di rumah? Untuk kegiatan saya sendiri di masa pandemi ini, karena saya sebagai mahasiswa juga gitu, selain berkuliah online, ngerjain tugas, juga bantuin orang tua sih biasanya di rumah gitu. Terus karena saya tinggalnya masih sama ada kakak saya juga, jadi kadang suka jagain ponakan saya juga gitu, bergantian gitu. Karena kalau misalnya saya kuliah, jadi kakak saya gantian dulu ngejagainnya gitu. Nanti kalau misalnya kakak saya kerja, saya jagain anaknya gitu. Ya, jadi pada sesi konseling ini saya akan menanyakan ada permasalahan apa sih yang dirasakan oleh Mbak Puji? Jadi gini Mbak, permasalahan saya tuh boleh ya saya bercerita ya Mbak ya. Jadi tuh karena ini pandemi gitu kan, yang cukup lama juga ya, belum usai juga, dan di pembelajaran daring itu menurut saya cukup membuat saya jenuh. Pribadi saya sih emang saya jenuh juga gitu, karena selain kita belajarnya hanya seorang diri di rumah gitu, tanpa ada teman ngobrol. Kalau misalnya di kampus kan kita bisa sharing ya segala macam, ketemu teman-teman. Tapi karena ini daring dan belajar sendiri, memahami materi sendiri, ngerjain tugas juga sendiri, karena kita nggak bisa diskusi dengan teman, walaupun bisa lewat komunikasi kayak WhatsApp kayak gitu segala macam, tapi tetap ya kalau misalnya di rumah tuh kita kayaknya kepikiran kekuras sendiri gitu loh. Kalau misalnya kayak di kosan gitu kan, saya bisa ngobrol diskusi sama teman-teman saya gitu. Terus yang jadi permasalahannya tuh gini Mbak, jadi saya tuh kayak sulit untuk membagi waktu gitu, karena di awal tuh dari pagi atau sampai sore gitu kan biasanya kuliah online gitu. Terus akhirnya di malam hari itu saya ngejar waktu buat ngerjain tugas gitu, karena deadline-nya kan lumayan ya, tugas-tugas kayak gitu, ada tugas individu, tugas kelompok, tugas akhir segala macam yang harus dikerjain gitu. Dan jenuh sih, kayak buat stres aja gitu loh buat saya tuh. Dan gimana ya, kayak capek sendiri sih, beban gitu. Jadi memangnya selain kesibukan membuat membantu orang tua atau apa gitu, ada kesibukan lainnya atau enggak? Kalau biasa sih saya karena biasanya sebelum pandemi ini kadang suka ikut ibu ke yayasan gitu, ikut-ikut ngajar segala macam. Cuman karena pandemi ini dibatasin tuh cuman seminggu sekali, itu pun kayak cuman ada acara kayak bukan lomba ya, kayak ngasih reward buat anak-anak gitu, karena selama seminggu mereka udah ngelewatin tugas, praktek segala macam, terus dikasih reward gitu. Biasanya sih cuman kayak drive thru gitu, akhirnya mereka langsung pulang terus didokumentasi gitu doang sih. Gitu ya. Untuk pembagian waktu buat bikin tugas, memangnya dari pihak dosennya itu tidak memberikan waktu yang cukup luang untuk membuat tugas itu? Sebenarnya lumayan cukup peluang sih gitu kan, cuman kayaknya emang karena mungkin karena kita kaum milenial yang kadang suka rebahan doang gitu kan, dan akhirnya tuh ada rasa malas juga sebenarnya gitu, mager lah gitu, terus pengennya ngerjainnya tuh mepet-mepet gitu ya. Jadinya tuh gimana ya, kalau kalau prinsip saya sih
biasanya tuh kalau kepepet tuh otak kelancar gitu Mbak. Seharusnya kalau pemberian tugas dari dosen itu biar bisa bagi waktunya itu Mbak harusnya bikin jadwal gitu. Jadi pembuatan tugasnya tuh kayak di jadwal. Jadi minggu ini harus ngerjain ini, terus nanti minggu depannya bisa ngerjain yang lainnya kayak gitu. Jadi biar cepat selesai juga gitu. Jangan mepet-mepet gitu kan jadinya nanti pusing gitu loh, kayak numpuk-numpuk gitu loh Mbak. Iya. Iya. Memangnya tidak pernah ketemu sama teman-temannya atau apa refreshing gitu sekali-kali? Sesekali mungkin pernah ya, saya juga pernah keluar karena COVID kan naik turun ya gitu. Kalau misalnya turun biasanya kan peraturan di daerah saya emang masih bisa keluar gitu. Tapi karena teman saya juga kendala, ada yang pada kerja, terus ada yang kuliah juga, jadi waktunya tuh kadang kita susah nyari waktu yang luang buat ayo kumpul bareng teman-teman gitu. Kadang ada yang bisa, ada yang enggak gitu, jadi kan harus tentuin waktu dulu buat bisa bareng-bareng kumpul, akhirnya bisa ya ngelepas yang penat itu. Tapi emang jalan juga sih sebenarnya. Memang nggak pernah komunikasi lewat online atau apa gitu sama teman-temannya, kayak tukar pikir juga kan bisa buat kayak refreshing kita, buat bisa cerita-cerita kalau ada kesulitan apa gitu, bisa saling bantu atau apa gitu kan juga bisa. Iya sih, pernah sih kayak gitu juga, cukup kayak ayo diskusi yuk ngerjain tugas ini kayak gitu, udah gitu kan. Akhirnya cuman kayak tetap malah jadinya tuh saya keterusan main handphone Mbak. Gitu. Jadi tuh nggak tahu ya, emang ya mungkin karena malas juga sebenarnya gitu, karena tugasnya di mindset saya tuh wah ini masih lama, jadi tuh ya udah deh saya ngobrol-ngobrol basa-basi dulu sama teman-teman, ngebahas gitu. Tapi ujungnya saya malah main handphone jadinya gitu. Iya, jadi seharusnya tuh sering komunikasi sama temen juga gitu, tapi ya juga komunikasinya ya tentang bahas tugas dulu gitu, diutamakan itu dulu gitu loh. Ya boleh lah sekali-sekali kayak refreshing, bercanda-bercanda juga nggak apa-apa. Terus kalau lagi ngerjain tugas gitu diselingin, bisa bisa aja kayak main film juga, nonton film juga bisa, terus kayak dengerin musik kayak gitu kan. Untuk pengerjaan tugasnya emang Mbak Puji biasanya dengerin musik atau apa gitu? Biasanya sih saya kalau ngerjain tugas tuh malam hari, karena menurut saya tuh waktunya yang jarang banget diganggu gitu loh gitu. Dan biasanya kan orang rumah kalau misalnya udah malam ya udah pada istirahat, jadi saya ngerjain tugas di kamar gitu. Biasanya dengerin musik atau saya sambil nonton YouTube biasanya, biar kayak berasa ada temen ngobrol gitu. Iya. Jadi nggak sendirian banget gitu di kamar kayak gitu. Atau juga chatan lah sama teman-teman gimana nih tugasnya gitu, terus dapat masukan juga dari teman-teman kayak gini, terus dari itu oh yaudah saya juga sambil ngerjain gitu. Iya, harusnya memang gitu. Jadi saran saya sih ya, Mbak Puji lebih ke pembagian waktunya aja ya buat pengerjaan tugasnya, biar cepet kelar, nggak numpuk-numpuk. Terus sering komunikasi juga sama teman, biar ada pendapat-pendapat yang baik lah, biar kita juga bisa punya ide gitu ya. Terus selingin aja nggak apa-apa, kayak sempetin main sekali nggak apa-apa sama teman juga bisa kan, yang deket-deket rumah gitu loh, buat refreshing juga nggak apa-apa. Terus buat pas lagi ngerjain tugasnya juga ya itu nggak apa-apa, main HP juga nggak, tapi jangan keterusan gitu. Kayak dengerin musik juga boleh, kayak selingin nonton film gitu. Ya berarti akan saya coba ya saran dari Mbak Dian. Mungkin saya juga bisa kayak mulai buat fokus langsung gitu ya Mbak Dian. Iya, lebih fokus ke tugasnya dulu gitu. Mengerjakan yang lebih fokus dulu Iya, gitu kan, yang harus utamanya dulu iya, gitu lebih kali ya. penting dulu gitu.
Ya mungkin itu sih Mbak yang saya juga udah menceritakan permasalahan saya dan saya juga udah dapat saran dari Mbak Dia Iya. gitu. Terima kasih Mbak sarannya. Iya, sama-sama.